Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Haja Siti Aisyah SPD, Ibu Guru Lismanawati SPD, Ustadz Ahmad Syafi'i SPD, orang tua siswa serta santri-santri Isyarat Iqro yang sangat kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenan dan ridhonya kita dapat berkumpul di sini untuk memperingati hari lahir Rasulullah tercinta. Tak lupa juga salam serta sholawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Saya sebagai MC akan membacakan dulu susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Susunan acaranya yaitu 1. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kamaulia dan Sari Tilawah oleh Kazara. 4. Pembacaan cerita kisah Nabi Fadi. 5. Penampilan kami 20 sifat Allah. 6. Pembagian hadiah lomba mewarnai dan doa harian. 7. Penampilan Dati dan kawan-kawan kisah anak Nabi. 8. Penampilan Khadidah dan kawan-kawan untuk rukun Islam. 9. Pembagian surat pendek dan surat Al-Kahfi dan ayat kursi. 10. Penampilan Falka rukun Islam dan Inggris. 11. Tausiah Ustadz Anwar Syafi'i SPD. 12. Doa penutup Ustadz Anwar. 13. Selamat tamat menikmati hidangan. Baiklah, kita lanjut pada acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Muhammadiyah dan Kazara di Kenapa dia ketawa-ketawa deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan surat Al-Fil dan artinya ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang melempari mereka dengan batu dan tanah liat dan berapa. Sehingga mereka menjadi ayat seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maha benar Allah dengan segala firman. Tadi beli baterai dulu, ikat pasta deh. Ini loh HPmu mati nyalain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robisroh Isobi wa Yasirul Amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasal wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Assalamualaikum. wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati anak-anak yang soleh dan soleha, terima kasih sudah datang. Juga yang kami hormati ibu guru, ibu Parah, ibu Ica, ibu-ibu guru. Terima kasih sudah hadir. Kalau yang pertama-tama kita panjatkan syukur, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan sehat dan afiat sehingga dapat berkumpul di sini bersama-sama dalam menghadiri acara silaturahmi Maulid Nabi. Ini ada 3 acara sebetulnya sih. Pertama-tama itu yang 1 bulan lalu 2 tahun teras mikro, selesainya para guru-guru tinggal nunggu wisuda saja. Dan hari ini alhamdulillah acara tanggal 12 Rabiul Awal ini ya juga sudah terselenggaranya kemarin itu perlombaan yang diikuti anak-anak. Itu perlombaan mewarnai, perlombaan ayat-ayat surat-surat pendek, juga membaca ayat kursi dan kahfi dari ayat 1 sampai ayat 10. Kategori yang kami nilai itu selain tajwid, mahfuznya, jurus qalqalah, dan hukum-hukum huruf itu harus kita berikan, karena huruf-huruf dan huruf itu ada kewajiban yang harus kita baca dengan sempurna. Jadi di situ kami menilainya itu berdasarkan kesalahan berapa kesalahan. Terus bagi yang belum Ngikutin tuh. Lama itu benar. Dan semoga juga bisa lebih meriah lagi. Ini maklum saja ibu-ibu ya, tempatnya sempit ya. Mohon maaf. Juga terima kasih kepada para donasi yang sudah berpartisipasi dalam terselenggaranya acara ini, yang tidak kami bisa sebutkan. Semoga saja apa yang sudah diberikan kepada Teras Distro Allah terima sebagai amal ibadah yang bisa menjemput nanti ke surga, yang bisa membawa keberkahan, juga yang bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga saja nanti para donasi ini bisa lebih mengadakan lagi mungkin lebih bagus dari ini gitu ya. Juga terima kasih kepada Bunda Sudisnya yang sudah memfasilitasi tempat ini sehingga tempat ini barokah Ustaz ya, dari calistung paginya, terus ngaji, terus kalau saya juga ada memberikan tugas untuk anak-anak sekolah di sana. Saya di sini juga keberadaannya. Terima kasih Bapak Cahaya sudah berpartisipasi. Semoga di sini tempat saya juga tempat, dan kalau ada tamu jadi serbaguna ini tempat. Alhamdulillah barokah. Terima kasih. Semoga panjang sehat selalu dan diberikan kemurahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan apapun. Juga terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti lomba dengan baik, dengan tertib. Bagi yang belum dapat beruntung, yang belum beruntung, jangan putus asa. Nanti juga ada dapat hadiah juga yang walaupun nggak dapat, kecuali yang tidak ikut ya. Yang tidak ikut nanti harus ikut tahun depan. Sebetulnya sih kita suruh ikut semua, tapi anak-anaknya nggak mau, Bu. Bukannya kita nggak kerja, anak-anaknya nggak mau, gitu ya. Semoga acara ini
menjadi barokah bagi semua. Juga terima kasih. Akhir kata saya ucapkan semuanya terima kasih. Semoga di salawat serta salam kita sampai kepada Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita dapat manfaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut simak pembacaan kisah Nabi Muhammad SAW kepada adik Fatih, dipersilahkan. Maskernya dicopot aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Nama saya Ati. Di sini saya akan bacakan kisah Nabi. Kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, lahir dari seorang ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut juga tahun gajah, tahun ketika pasukan gajah yang dipimpin Al-Fahah Habsyah menyerang Ka'bah. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surat Al-Fil yang disebut tahun Rasulullah dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya meninggal dunia sebelum usia Rasulullah genap 3 tahun. Beliau dibesarkan oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Muthalib di rumah pamannya yang bernama Abu Thalib dan disusui oleh seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah pupuk dan menjalani kehidupannya seperti anak lain pada umumnya. Adanya tradisi khusus pada zaman dahulu membuat ibunya harus menyembunyikan di pedalaman. Tradisi khusus tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 10 tahun. Hal ini membuat Rasulullah
menjadi anak yang sangat bersikap baik dan cerdas pada masanya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah balik. Selanjutnya penampilan kami sendiri Jepara yang akan membawakan 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. The Bluetooth device is ready to pair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan 20 sifat Allah. Wujud kita kholafatul hawadisi Iyamuhu binafsihi wadaniya kudrati rodan Ilmu hayasama basar kalam kadiran muridan Aliman hayan samian basiran mutakaliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selingan pembagian hadiah lomba mewarnai dan hafalan doa harian yang akan diserahkan oleh Ibu Wiwit. Ibu Wiwit dipersilakan. Ada aja. Baru dari pasar. Gak apa-apa, kata-katain aja. Sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat anak-anak, ibu-ibu yang ada di sini. Salam kenal semuanya ya. Baru kali ini saya ada di teras Ikro dan saya baru berdiri di sini nih. Dan acara ini udah berjalan berapa tahun Bu? Teras Ikro? Nah, teras Ikro udah 2 tahun. Tapi selama ini kan kalau ada acara memang ibunya jarang pada hadir. Dan alhamdulillah hari ini ibu-ibunya dan pada hadir. Jadi kita semua saling kenal ya. Saya harapkan dengan adanya acara maulid, jadi kita saling bersilaturahmi. Kemarin kan teras Ikro ulang tahun 2 tahun, jadi sekalian dirayainnya pas bulan ini. Mudah-mudahan ke depannya teras Ikro semakin sukses, mudah-mudahan semakin besar, semakin soleh dan soleha, dan berguna juga semakin berkreasi dan menambah wawasan lagi pada anak-anaknya. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi Misi mana? pesertanya khusus mewarnai dengan Atila, maju dulu. Atida, maju.
Maju bang. Hati bareng Queen. Danti, duduk. Danti duduk. Hati bareng Queen. Oper ke depan dulu, oper ke depan dulu. Siapa yang depan belum? Yang depan siapa? Kamu belum? Yang keempat dulu. Yang keempat Rajendra. Baca bang. Ya, Rajendra. Mana namanya Rajendra? Bunda. Jadi gue yang pegang ini. Akila. Tahun baru, Ndra. Akila. Akila ketiga. Dia juara berapa? Bu Farah. Bu Farah. Bu Farah. Udah. Ibu udah. Queen. Mak ini kagak usah aja Bu Farah. Udah gitu. Abida. Abida. Fadil. Tepuk tangan dong, tepuk tangan buat teman-temannya. Foto bareng dulu. Ya. Ntar di screenshot aja dari video. Bikin lagi ya. Boom. Tutup Maria.
Kezia. Angka. Angka. Tante. Rajendra. Penyerahan hadiah. Ibu sekretaris mana nih, Bunda Ica? Baginya S, baginya S. Ya, tunda dulu S-nya. Bagi Bu. Maju udah Teca. Iya, lupa nih dibagi. Yang keempat, Farel. Selamat ya. Ketiga, Rajendra. Bunda yang beli tahu. Aku udah punya meja baru. Patri. Kezia. Gede banget nih. Angka. Foto dulu Kak. Foto. Oh, borong hadiah. Anaknya. Anaknya borong hadiah. Pulang, ambil makan. Oh iya, maaf. Hamzah mana Hamzah? Mama.
Pesawat yang kencang. Enggak. Udah masuk. Yang kencang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Talib, pamannya bernama Abdul Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita penampilan Hamidah dan kawan-kawan membawakan rukun tetembuk rukun Islam. Bayu mana nu? Bayu ada. Ajendra. Makan dulu. Ayo biar Ajendra. Itu Abdullah. Apa? Endra, satu lagi siapa? Bayu. Bayu gak ada. Endra kasih ke kakak Devara. Itu ya? Kasih ke kakak Devara sebelah Endra. Nah, udah sini. Nah. Pinter. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang benar dapat tanda. Yang mana tuh? Bergerak nama saya. Iya, tepuk lagi. Puasa. 4. Membayar zakat. Jadi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya? Kuliner pembagian hadiah lomba surat pendek hafalan Al-Quran dan Al-Safi dan ayat putih oleh Bunda Fiduri. Kita aja. Ini
Ayo untuk Surakarta pesertanya Ahmad. Ayo Ahmad sini Ahmad. Raja. Kimi. Cahaya. Mana Cahaya? Berarti siapa? Raffi nggak datang. Dia berbaris dari Danti. Oke ya. Baru. Nabila. Baca di belakang dulu dari apa ya? Mana? Udah baca dulu. Yang keempat dulu. Yang keempat Nabila. Depan Bun. Bunda. Bun. Bunda. Depan. Di depan. Nabila. Selamat ya Nabila ya. Nanti ditingkatkan lagi kemampuannya ya. Udah. Ketiga, Danti. Ketiga masih di situ. Ketiga Danti. Danti udah tahu nih adanya. Selamat ya Danti ya. Nanti lebih cepat lagi ya. Ahmad. Danti belum dihitung. Oh ini Ahmad yang kecil ya. Wah biar kecil aja ternyata pinter ya. Sama pinter lagi ya. Benar jadi pinter ya. Pertama Raffi. Raffi nggak datang. Mamanya Raffi? Ada juga. Orang udah cakep kayak gini ya. Raffi juga cakep kayak gini. Selamat ya Raffi ya. Mudah-mudahan tambah pintar ya, tambah maju jadi hafiz ya. Nah, yang juara udah boleh turun? Ini Baruna, mana Baruna? Ya. Selamat ya Baruna ya, nanti Kimi Mas ya. Siapa namanya? Kimi ya, alhamdulillah ya. Nanti Raja. Yang mana? Lagi? Ya. Raja. Hiburan apa Pak? Dapat hiburan ya. Cahaya. Nanti tambah pintar ya. Satu lagi siapa? Tertib ya, tertib. Nah, yuk kita foto dulu. Cahaya mundur, Cahaya maaf, Cahaya mundur, Nabila maju. Ini lagi di mana? Ya gitu. Ya, selamat pada semuanya ya. Udah. Dadah. Silakan ya. Ada nih, permisi ya, permisi. Untuk ayat kursi dan surat Al-Kahfi. Pesertanya Apip. Maju dulu. Apip. Berdiri aja dulu. Debara. Ika. Julfa. Maulia. Zahra. Penyerahan hadiah oleh Ibu Ai. Juara 4 Julfa. Juara 3 Afif. Aku juga bisa juara satu. Fiona kayak Melondo. Aku juara berapa? Juara 2 juara 1 Maulia. Debara 3 Hadiah hiburan. Foto dulu, foto. Nih.
Ini foto dulu, foto bareng. Depanan. Ya, darah tinggi. Darah tinggi makan. Dah. Kita lanjut lagi menyimak penampilan Karka yang akan membawakan rukun Islam dalam bahasa Inggris. Kak, kasih mic Kak. Dek, tengahan dikit, tengahan. Sayang, kan Kak tengah nak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang marilah kita simak dengan tertib dan seksama tausiah dari Ustaz Anwar Jaferi SPD. Silakan. Kita bilang terima kasih sama Bunda Sylvia yang udah kasih kita hadiah gitu, gue boleh bilang ya? Gak usah. Itu Ria. Izin dibuka maskernya boleh? Oh boleh silakan Ustaz. Berdiri ya, izin. Duduk yang tertib ya, Ustaz mau dengerin. Bisa dimulai semuanya? Bisa Ustaz. Masih semangat semuanya masih? Jika masih semangat coba buktikan jawab salam Ustaz. Ya, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cermi, buah kesemek, rame kayak ngambek gitu ya. Coba sekali lagi ya, siap dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana Rasulullah fi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa qala aidan khairukum man ta'amal Qur'an wa 'allamah. Yang saya hormati Ibu Ketua Teras Iqra dan Ibu Komite serta tidak lupa kepada jajaran panitia yang sudah menyukseskan acara ulang tahun Teras Iqra yang kedua, dan juga peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para donatur yang telah menyumbangkan hartanya, tenaganya, sehingga alhamdulillah hari ini acara kita berjalan dengan lancar. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, amin, amin. Mudah-mudahan anak-anak Teras Iqra ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang cita-citanya Allah mudahkan dan dicapaikan, amin. Dan mudah-mudahan kepada para orang tua, para guru dan donatur, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, diberikan keluasan rezeki, dan Allah berikan kemudahan dalam segala-gala. Tidak lupa kepada para donatur, mudah-mudahan Allah
lipat gandakan harta yang sudah diberikan untuk suksesnya acara ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai acara, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, serta mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal. Halo. Nah, komitmennya adalah kalau berisik nih tidak perhatikan, Ustadz Anwar ceramahnya ini akan sampai subuh. Mau siap? Sampai subuh, sampai sahur ini. Soalnya lama, jadi harus diperhatikan. Karena di ujung acara Ustadz Anwar akan memberikan hadiah. Hadiah loh. Jadi syaratnya adalah yang pertama anak-anak harus fokus. Yang kedua tidak ngobrol. Yang keempat tidak bercanda. Siap semuanya siap? Kalau siap kita nyanyi. Tadi ada nyanyi anak-anak Nabi. Siapa yang hafal? Ya, kita nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Terus ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Thalib. Siapa yang hafal? Oh, itu duluan. Yang pakai masker putih sayang sini. Ayo, tepuk tangan nih. Siapa namanya ini? Namanya siapa cantik? Opin. Nah, kita beri tepuk semangat untuk siap. Pak Ustadz Arwah akan komando. Tepuk anak soleh soleha. Wow. Tepuk dulu 3 kali. Tap. Wow, keren, masya Allah. Jadi kita berikan apresiasi kepada teman kalian yang mau gitu ke depan. Siap? Oke. Ustadz contohkan. Tepuk anak soleh soleha. Wow, keren, masya Allah. Siap ya, masih. Tepuk anak soleh soleha. Wow, keren, masya Allah. Kurang semangat ini. Coba ibu-ibu deh. Mak-maknya ini. Coba. Tepuk anak soleh soleha. Wow, keren, masya Allah. Wah ini anak-anak kira-kira ibunya dikasih nilai berapa ini? 5. Aduh. Coba anak-anaknya nih, kayaknya lebih semangat ini anak-anaknya kan? Coba tepuk anak soleh soleha. Siap ini namanya siapa saya? Queen itu ratu ya. Mudah-mudahan ratu di dunia di akhirat. Amin. Ratu cita-citanya pengen jadi apa saya? Dokter apa? Dokter cinta? Dokter apa saya? Dokter umum. Nanti pesan apa kalau sakit gigi gratis gak ya? Bayar katanya mahal, sekolahnya juga. Baik, kamu akan nyanyi katanya ya. Nyanyi tadi, nyanyi apa? Anak-anak Nabi siap? Oke, beri tepuk tangan yang meriah teman-temannya. Ya, 1, 2, 3. Anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu Thalib. Berhak mendapatkan hadiah. Silakan kamu ambil di kantong Dora Elmon. Hadiahnya bebas, kamu mau ngambil apa saja. Silakan diambil. Jangan kasih tahu temannya. Wah, ngambil yang besar. Gak apa-apa, mau yang mana?
Gak apa-apa. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Aduh, ternyata dapat hadiah juga ya. Bis kuat, bisnya biar kuat. Terima kasih berbelanja dari yang soleh. Nah, baik, kita lanjutkan. Siapa yang tahu dan kenal siapa itu Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Siapa dia? Ya. Ada yang tahu? Ada yang ingin jawab? Siapa itu Nabi Muhammad SAW? Siapa? Ada? Oke, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Nabi penutup dan Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi selain Nabi setelah Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, Ustadz Anwar akan sedikit cerita. Nanti ada hadiah lagi bagi yang mendengarkan. Siap? Nah, Rasulullah Nabi Muhammad adalah anak yang lahir dari pasangan. Tadi namanya siapa nyanyi? Siti Aminah dan Abdullah. Jadi ayahnya Rasulullah itu siapa namanya? Abdullah. Ibunya siapa? Siti Aminah. Ya. Siti Aminah. Ayahnya siapa? Abdullah. Kakeknya siapa? Abdullah. Pamannya siapa? Abdullah. Anaknya tahu? Anaknya tadi pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Fatimah. Itu anak-anak Rasulullah dari namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah istri Rasul. Masih pusing nggak? Coba siapa ibunya Rasulullah? Siti. Nah, ayahnya siapa? Abdullah. Kakeknya? Pamannya? Istri pertamanya? Khadijah. Barakallahu fiik. Ini luar biasa, sudah pinter-pinter. Mungkin kayaknya pulang aja nih kayaknya. Masya Allah. Coba tepuk anak soleh-soleha. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 570 Masehi. Tadi siapa yang tadi cerita ada? Masya Allah. Coba sayang namanya sini dong ke depan nih. Fatir namanya. Fatih. Oh, tepuk tangan buat Fatih. Nih. Ini Fatih nih, luar biasa. Tadi bisa baca dan menjelaskan, percaya diri kan? Oh, jalan. Namanya siapa sih? Fatih. Tadi cerita siapa? Kita Nabi. Kamu tahu kan Nabi itu siapa tadi? Nabi kita itu siapa namanya? Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kamu mengidolakan dia gak? Mencintai dia gak gitu? Cinta. Oh, cinta. Masya Allah, tepuk tangan. Kamu sama ibu, sama ayahnya cinta siapa? Dua-duanya. Masya Allah, dua-dua. Keren. Tepuk tangan dong. Kamu dapat hadiah juga ini. Aduh. Silakan kamu pilih nih. Ini ada kotak ajaib. Ini kantong semar ini namanya. Luar biasa, pintar sekali. Tepuk tangan buat Fatih. Ya, tenang, jangan kebagian. Ya kalau kurang nanti minta ke Bu Lisma. Kurangnya. Selanjutnya adalah Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, tahun gajah. Kenapa tadi disebut tahun gajah? Karena anak-anak ketika Rasulullah lahir, Raja Abrahah dari Yaman itu cemburu. Karena orang Yaman itu suka pergi haji ke Mekah. Jadi Raja Abrahah ini adalah raja yang bengis karena wisatanya tidak dikunjungi oleh penduduk Yaman itu. Karena Raja Abrahah itu ada tinggalnya di Yaman, dan anehnya warga Yaman itu melakukan haji ke Mekah. Ya. Jadi karena ingin
negaranya dikunjungi terus oleh negara yang lain, sehingga Raja Abroha ini akan menghancurkan Ka'bah. Tahu kan Ka'bah yang batu Hajar Aswad, yang pernah lihat Ka'bah? Ka'bah itu Hajar Aswad dibangun ketika Nabi Ibrahim. Itu batunya dari langit turun. Dan batunya bukan batu biasa ya. Batunya itu batu yang luar biasa. Jadi arah kiblat kita ke Ka'bah, bukan ke matahari yang tenggelam, bukan ya. Tetapi Ka'bah adalah sebagai kiblatnya umat Islam. Ya. Jadi apa kiblat umat Islam di mana? Di Ka'bah. Jadi bukan ke barat. Ya, kalau barat arah Ka'bah itu di barat. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak, ketika Rasulullah menjelang lahir, Ka'bah mau diserang oleh Raja Abroha. Kata Raja Abroha, ayo kita serang Ka'bah, karena Ka'bah itu adalah mengurangi penghasilan negara saya. Akhirnya pasukan Raja Abroha mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya. Ada yang pasukan gajah. Ya, tadi dalam surat Al-Fil, siapa yang baca surat Al-Fil? Coba bunyinya bagaimana surat Al-Fil, kita ngaji bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim khairan ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Siapa yang hafal surat Al-Fil? Nafi, come here. Sini. Masya Allah, Nafi. Ini dapat hadiah nih. Oke, kamu hafal surat Al-Fil ya? Al-Fil artinya apa? Oh ya, pasukan gajah. Kamu pernah lihat gajah? Gimana lihat gajah? Gimana lihatnya? Gede kan gajah? Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan, siapa namanya lupa? Tapi mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan hafiz Quran, amin. Teman-teman yang mendengarkan mudah-mudahan jadi seorang hafiz Quran, amin. Kalau perempuan hafizoh, ya. Insya Allah Bu, mau anak kita soleh nggak Bu? Mau doang apa mau banget? Tapi kata Bu Ustadz Budi Asyari, anak soleh itu dihasilkan dari orang tua yang soleh juga. Nah, kita ingin anak yang soleh tapi orang tua salah begitu, bagaimana? Berarti tidak ada sinkronisasi. Kuncinya adalah semuanya harus soleh begitu ya. Syaratnya. Siapa mau menerima hadiah? Nanti sampaikan juga ke mama. Mama, aku dapat hadiah. Mau tambah lagi hafalannya. Nanti ketemu sama Ustadz Anwar, setornya Anaba ya, surat apa, surat Ar-Rahman gitu, gak apa-apa. Ini kamu berhak mendapatkan hadiah, mau satu tas. Jangan pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu susu rasa coklat. Ya, ini cara Ustadz Anwar disebut oleh susu rasa coklat. Nah, baik. Nah, itu kembali lagi ya, siap? Semangat, masih semangat?
Tadi sampai di mana, ada yang masih ingat? Sampai di surat Al-Fil. Surat Al-Fil menjelaskan tentang pasukan Gad. Menjelang Rasulullah lahir, itu Ka'bah dihancurkan oleh Raja Abrahah, Bapak Ibu. Raja Abrahah membentuk pasukan sebanyak-banyaknya. Ada pasukan gajah, pasukan kavaleri, pasukan berkuda, ada infanterinya, pejalan kaki, mau menyerang itu Ka'bah, dihancurkan. Ya, kalau sekarang mungkin penggusuran gitu ya. Mau penggusuran, ada yang bawa beko, bawa bom dan yang lainnya. Akhirnya dengan kekuasaan Allah dan diabadikan dalam Quran surat Al-Fil, ya, bahwa orang yang sombong, orang yang merusak di muka bumi seperti Raja Abrahah itu dihancurkan. Dan ketika sebelum datang ke Mekah, pasukan Abrahah itu dihancurkan oleh Allah dengan bantuan burung ababil. Burung ababil itu membawa batu kecil banget, ya, seperti biji kacang, tapi batu itu diambil dari keraknya neraka, ya. Dan seketika itu dalam pendapat ulama bahwa si batu ini sudah ada alamatnya. Misalkan batu kecil ini kan gedenya seperti kacang hijau misalkan, ya. Pulan bin Pulan, langsung batu itu ketika dilemparkan menuju ke orang tersebut. Dan setelah itu seperti burung yang kain yang berterbangan. Nah, itulah hancur. Nah, menjelang akhirnya Ka'bah itu selamat di Mekah. Dan selanjutnya Rasulullah itu lahir, ya. Ketika lahir Rasulullah ayahnya sudah tiada, dalam keadaan yatim. Bayangkan Rasulullah lahir ke dunia, ayahnya tidak ada. Sedih gak? Sedih. Ya. Rasulullah diasuh oleh Rasulullah ketika kecil, dadanya dibelah oleh malaikat Jibril, membersihkan sifat kesetanannya misalkan. Kalau kita kan masih diinikan gitu kan. Kalau kita lahir itu dikasih azan, ya, di kiri azan, kanan iqamah. Nah, itu untuk agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh. Dan ketika mendengar kumandang azan, itu langsung hatinya lunak. Itulah fungsi dari anak. Nah, siapa yang tadi sebelum kesini sholat zuhur dulu? Katanya cinta kepada Nabi, cinta tidak ini? Hah? Kepada Rasul cinta. Ustaz Ana bilang kalau kesini belum sholat zuhur, itu namanya cintanya dusta. Jadi kita bukti cinta itu adalah dengan pembuktian. Kita cinta kepada Rasulullah, cinta pada Nabi Rasulullah, cinta pada keluarganya, cinta. Nah, sejauh mana kita hari ini menerapkan kecintaan kita kepada Rasulullah? Dari aturannya, misalkan, ya, perempuan memakai pakaian yang menutup aurat, ya. Terus Rasulullah menyarankan agar perempuan itu menutup diri, gitu kan, tidak joget-joget gitu kayak belut ya, di TikTok misalkan, ya. Nah, jadi misalkan seperti itu. Nah, yang dihajar sekarang generasi muda itu adalah dari fashion, food, dan fun. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di era globalisasi ini orang-orang Barat, orang Yahudi tentunya menghancurkan generasi kita dari food, makanan. Jadi lebih senang makanan buatan KFC, McD daripada buatan ibu, gitu kan. Ah, itu yang bahaya. Dia sudah teracuni. Dan sekarang dari fashion, perhatikan anak-anak kita lebih senang memakai misalkan yang pakaian bersyariat, produk luar daripada produk dalam negeri, ya. Lebih senang dengan brand-brand yang terbaru. Itu sejatinya luar biasa. Fun, hiburan, banyak hiburan yang di YouTube, games, dan yang lainnya itu melenakan. Kata Ustaz Budi Asyari, beliau mengatakan, itu adalah guru saya juga, mengatakan bahwa sejatinya orang tua banyak tertipu, ya, banyak yang keliru memberikan segudang fasilitas kepada anak. Sejatinya itu adalah menghancurkan anak, ya. Contoh, kita memberikan handphone kepada anak, ya, kata orang tua mudah-mudahan anak saya jadi baik, jadi soleh. Dan ternyata setelah dilihat anak kita menjadi autis ketika waktu sholat diperbudak oleh HP itu dan yang lainnya. Sejatinya kita sudah menghancurkan anak kita dengan cara tidak laku.
Dan itulah suksesnya Yahudi. Dan Yahudi itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, Bismillahirrahmanirrahim, "Walan tadu anka Yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahudi, Nasrani itu tidak akan pernah senang sebelum kita nih, generasi kita jadi pengikut mereka, pengekor mereka. Dari mulai passion dan ujung rambut sampai juga kita gaya-gayaan, gitu kan, pakai tato bangga, terus punya apa gitu kan, itu ya yang merusak nilai dan moral generasi Islam. Sehingga dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 bahwa janganlah kalian meninggalkan generasi lemah, Bapak Ibu, ya. Maksud dari generasi lemah itu adalah lemah secara keimanan, secara keilmuan, secara ekonomi dan yang lainnya, sehingga kita mudah untuk diumak-amik oleh musuh-musuh kita. Maka dari itu sejatinya anak-anak soleh itu adalah diciptakan di orang tua yang soleh pula, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh, amin. Nah, anak-anak yang soleh sebagaimana Rasulullah itu lahir tidak ada ayahnya. Terus ketika usia 6 tahun ibunya meninggal. Bayangkan, di sini ada anak yang ada yatim, ada. Nah, kalian harus sayang. Di sini kalian orang tuanya masih lengkap, masih sempurna. Sayangi orang tua kalian. Siap menyayangi orang tua, siap? Rasulullah itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sangat sayang kepada orang tuanya. Ya, tidak pernah membentak orang tua, tidak pernah melawan, tidak pernah cengeng, mama pengen jajan, kalau jajan tiduran di jalan gitu kan. Nah, itu bukan anak yang soleh. Jadi tanda-tanya anak yang soleh, cinta kepada Nabi adalah rajin sholat, patuh kepada orang tua, dan tidak melawan kepada orang. Nah, ini tadi sebelum berangkat ke sini, siapa yang salin atau cium tangan dulu sama orang tuanya? Ada? Bener nih, jujur nih. Rasulullah itu orang yang paling jujur, ya. Sehingga ketika kecil dia dijuluki gelar Al-Amin. Ketika masih usia kecil nih, 7 tahun, 10 tahun, Rasulullah banyak yang nitip uang, nitip apa. Karena Rasulullah adalah orang yang sangat jujur. Ya, di era zaman jahiliyah Rasulullah orang yang paling jujur, paling bijaksana. Dan Rasulullah itu ketika kecil itu dia itu tidak suka main-main yang gak jelas, ya. Jadi tidak suka ada hiburan ikut, tidak, ya. Tidak main TikTok Rasulullah itu, tidak main games, ya, karena menghambur-hamburkan waktu, membuang waktu, ya. Maka dari itu Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya, tidak suka bermusuh-musuhan dengan temannya, tidak, ya. Tidak benci, tidak ngata-ngatain dengan bahasa yang jorok, bahasa yang menghina, tidak. Rasulullah tidak suka membuli orang. Bahkan Rasulullah itu dihargai ketika bergaulan, ya. Sama Rasulullah itu adalah laki-laki, ya, laki-laki yatim, gitu kan. Tetapi dengan bimbingan Allah dia menjadi anak yang soleh. Siapa yang sayang sama orang tuanya, ada? Oke, kalau sayang kita doakan orang tuanya, siap? Ya. 1, 2, 3. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu. Nah, tanda anak yang soleh yang mengidolakan Rasulullah selalu mendoakan orang tuanya. Siapa yang di sini setiap selesai sholat suka mendoakan orang tuanya? Siapa? Nah, bagus. Kenapa kita penting sekali mendoakan orang tua? Karena orang tualah yang melahirkan kita sampai 9 bulan gitu kan, perutnya melendung kayak badut gitu kan, ini jalannya lahir kan. Kasihan gak sama orang tua kalian? Kasihan. Nah, terus setelah lahir kalian melawan sama orang tua, durhaka tidak? Durhaka itu. Kalau durhaka nanti kalian akan dimasukkan sama Fir'aun nih, ya.
sama Fir'aun itu nanti tinggalnya sama ada apa tuh? Ada api-api gitu. Panas gak api? Panas gak? Terus ada ular besar, ya. Kalau kalian suka meninggalkan sholat ya sama orang tua, patuh sama orang tua, dan tinggal sama ular yang besar, ya. Oke. Sebaliknya, anak yang patuh dan patuh kepada orang tua, kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, tentunya dia akan mendapatkan surga. Di surga itu indah. Kalian mau apa saja ada. Mau mainan ada. Mau buah-buahan yang enak-enak itu ada. Ya. Mau apa lagi coba? Kalau kamu masuk surga, Dek, mau apa? Kalau masuk surga gitu. Mau cowok ganteng juga ada. Ya. Oh mau ya. Ya, aduh Pak Ustadz. Ya, jadi mohon maafnya jika apa tuh? Karena Pak Ustadz ini jujur sayang dan senang banget sama yang namanya dunia anak sebetulnya. Ya. Kan walaupun Ustadz juga belum punya anak, masih ting-ting. Masih bujangan begitu ya. Jadi wajahnya beginilah. Baru lulus sama Bu Lisma nih seangkatan. Kuliahnya di situ juga ya. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah yang ketiga kali mungkin ya ke sini. Ya, 3 kali kepada anak-anak, pertama Ustadz langganan. Ustadz langganan ya. Ustadz tinggalnya di sana jauh loh. Di Sukabumi, di sana di selatannya lagi dekat pantai. Ya. Jadi Ustadz ini gelarnya tadi sama MC Ustadz Anwar Safing SPD. Kata Ustadz itu SPD-nya mungkin sarjana peternak domba. Karena Ustadz kampung itu ternak domba ya. Jadi ya kalau pulang gitu. Karena kalau ke Jakarta kuliah lagi, alhamdulillah Ustadz doakan yang mudah-mudahan Ustadz juga lagi kuliah lagi S2 di UIJ, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, amin. Ya mudah-mudahan Ustadz juga ingin segera halal, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan agar khusyuk ibadah ya Bu, gitu kan. Nah, dan tentunya bahwa anak kembali lagi ya, anak-anak soleh itu salah satunya sekolahnya itu semangat. Nah, siapa yang kemarin sekolahnya suka bolong-bolong begitu, atau misalkan anak soleh itu tidurnya tidak terlalu malam ya, begadang sampai liatin HP begitu kan, HP dilihat berjam-jam tetapi Al-Quran ditinggalkan. Anak soleh tidak seperti itu. Anak soleh ketika ada instruksi dari Bu Risma, ayo kita ngaji anak-anak, ayo kita perlombaan, datang semua kan. Tadi yang ikut lomba dapat hadiah itu baru di dunia dapat hadiah. Bahagia gak kita? Apalagi bahagia ketika kita mendapatkan hadiah dari Allah dan Rasulnya ya. Hadiah yang bahagia itu ketika memiliki anak yang hafal Quran, hafiz Quran, terus ketika di akhirat kita diberikan orang tuanya, kata hadis yang panjang, akan diberikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Bapak Ibu mau tidak Bu? Punya anak yang soleh. Tapi catatannya Bapak Ibu bahwa seorang hafiz Quran atau ahlullah, keluarga Allah itu ada di bumi, salah satunya adalah penghafal Al-Quran. Dan ternyata yang disebut hafiz itu tidak harus 30 juz. Minimal anak itu sedang proses penghafalan Al-Quran ya. Proses dengan sedang hafalan surat Al-Ikhlas, tidak apa-apa diajarkan ya. Jadi tugas pendidikan itu sebenarnya ada pada orang tua ya. Namun karena orang tuanya sibuk dan yang lainnya, sehingga itu dibebankan kepada seorang guru ya. Siap anak soleh menyimak kembali, masih semangat, masih tadi Rasulullah lahir pada tanggal berapa? Tahun apa? Ibunya siapa? Ayahnya siapa? Terus kakeknya? Pamannya? Ibunya Ustaz Anwar? Enggak tahu. Dari ke sana ya. Nah, jadi anak-anak, bahwa anak-anak soleh itu sangat penting ya. Bahwa kata Rasulullah, ketika anak cucu Adam, pernah ke ketika kemarin banyak yang meninggal di sini? Covid ada yang meninggal misalkan. Nah, itu setelah meninggal hanya 3 perkara kata Rasulullah yang akan menemani kita di alam kubur. 1, shadaqatun jariyatun, au ilmu yuntafa'u,
Ketiga, awaladun sholih. Yang pertama adalah sedekah jariah yang akan menemani kita setelah keluarga kita mengatakan kubur dan pergi lagi. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Contoh nih, seperti Bu Lisma punya ilmu baca Quran, diamalkan, ya. Punya ibu-ibu bisa berhitung, ajarkan anaknya. Insya Allah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Punya pemikiran, punya gagasan. Silakan tidak harus harta. Ilmu apa yang bisa dikorbankan, tapi dengan catatan ikhlas niat karena Allah. Yang terakhir ada yang paling bahagia adalah awaladun sholihun, artinya punya anak yang soleh. Anak yang soleh itu adalah anak yang senantiasa mendoakan orang tua. Jadi bagaimana kita ini mencetak generasi agar kelak ketika sudah tiada, anak itu mampu memberikan soleh dan manfaatnya. Bayangkan cerita di kampung Ustaz ada nih cerita nih, kisah nyata. Ada anak tetangga yang meninggal, orang tua ayahnya meninggal, ya. Ayahnya itu meninggal dan anaknya itu jago main gitar, ya. Tidak sempat diajarkan mengaji, bahkan dia tidak bisa mengaji. Contohnya main gitar aja kayak pengamen gitu kan. Nah, alhasil ayahnya sedang sekarat dan minta dingajikan surah Yasin. Ayahnya ketika sekarat itu nangis pokoknya, ya. Bagaimana kondisi sekarat Rasulullah, sangat umatku lebih baik dengan merasakan sekarat ini, ya. Minta dingajikan dan tidak sempat, ya. Akhirnya anak itu tetap tidak mengaji dan bapak ibu buat catatannya bahwa siapa yang salah ketika anak kita tidak solih, ya tentunya adalah orang tua, karena adalah peran orang tua itu sangat penting, sangat sentral dan sangat strategis untuk mencetak generasi soleh dan soleha. Bapak ibu, bu, halo, mau punya anak yang soleh? Mau doa, mau banget. Sudah sejauh apa ibu mempersiapkan anak ibu begitu ya, jadi anak yang soleh? Bayangkan Rasulullah itu anak yatim. Ketika usia 6 tahun Rasulullah diasuh oleh kakeknya, siapa namanya? Nah, jadi Rasulullah itu ketika usia 0 sampai 5 tahun itu diasuh oleh ibunya, namanya siapa? Rasulullah pernah disusui oleh namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi air susu ibunya itu habis gitu kan, ya, kering, mungkin kemarau gitu kan. Nah, sehingga menyewa lah namanya Halimatus Sa'diyah, wanita yang soleh dan luar biasa. Ketika usia Rasulullah, Halimatus Sa'diyah memiliki unta, ya, kambing gitu, kambing dan atau unta. Susunya itu tidak ada habis gitu kan untuk minum Halimatus Sa'diyah. Dan ketika menyusui Rasulullah, hewan ternak jadi subur, susunya jadi subur, berkah kan. Nah, maka dari itu kalau kita berbuat baik kepada orang, jangan nunggu orang itu membalas kita, dan tentunya akan ada balasan dari Allah yang sudah siapkan. Jadi jangan malu-malu untuk membantu orang lain. Nah, jadi usia 0 sampai 5 tahun Rasulullah diasuh oleh siapa? Oleh ibunya, namanya siapa? Siti Aminah itu siapa? Ayahnya siapa? Abdul. Ayahnya Abdul. Nah, dia yang ngomong nanti Ustaz akan tanya secara mendadak, ya, siap? Nah, ketika usia 6 tahun sampai 8 tahun Rasulullah diasuh oleh siapa? Siapa? Ayo. Kakeknya siapa? Abdul, bagus nih. Siapa nih namanya nih? Obat hadiah. Silakan dipilih deh. Kalau buku jangan. Satu ah. Oke, barakallahu fikum. Ya. Jadi usia 6 sampai 8 tahun Rasulullah diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya. Kakeknya itu siapa sih yang gak sayang sama cucunya gitu ya, Rasulullah? Ya. Dan kakeknya itu adalah yang memberi nama Muhammad. Jadi Abdul Muttalib itu adalah orang yang memberikan nama pertama kali ketika Rasulullah lahir. Jadi siapa yang memberikan nama itu siapa? Kakeknya.
Terus setelah kakeknya wafat ketika Rasulullah usia 8 tahun. Kalau 8 tahun kelas berapa ya? Ada yang tahu? Kelas 2 SD ya? Ya, bayangkan kelas 2 SD, kakeknya tidak ada, ibunya tidak ada, ayahnya tidak ada, sama siapa yang sedih ini ceritanya. Kalau kalian sama orang tuanya sekarang bahagia dong ya, punya ayahnya yang baik, ibunya yang baik. Sayang ibu, sayang ayah, coba ini. Oh, dua-duanya bagus ya. Mumpung masih ada kan harus berbakti sama orang tua. Birrul walidain namanya. Harus sayang pada orang tua, kepada guru, patuh sama orang tua, dengarkan nasihat orang tua ya. Jadi kalian itu akan bahagia atau tidaknya tergantung kalian, sikap kalian kepada orang tua kalian ya. Kalau kalian marah-marah terus, tidak ramah-ramah, tidak dengar nasihat ibunya, nanti akan terasa nanti 5 tahun kemudian, oh saya menyesal tidak mendengarkan nasihat ya. Dan orang tua kalian itu tidak galak, misalkan siapa namanya, nikah, ngaji, kemulisma, kamu jangan itu terus. Nah itu bukan marah tapi sayang kepada anaknya. Artinya kamu itu harus bisa ngaji ya. Tadi sedih, nanti sedih tuh seperti yang tadi, ayahnya sekarang main gitar terus, apakah itu anak yang soleh apa yang salah gitu kan ya, sudah dewasa ya. Itu yang sedih, karena khawatirkan itu seperti itu. Rasulullah diasuh sama kakeknya sampai usia berapa tahun? 8. Setelah itu Rasulullah diasuh oleh siapa lagi, ada yang tahu? Pamannya siapa tadi kita nyanyi? Siapa pamannya siapa? Sayang siapa? Ini kalau terus ini. Siapa sayang? Pamannya siapa? Oh nggak tahu. Pamannya siapa? Abdul Muthalib. Pintar nih. Aduh, dapat hadiah lagi guys ini. Alhamdulillah. Wih, hadiahnya pengen yang besar. Alhamdulillah. Yang aku dagangan Ustaz Anwar. Ya, terima kasih. Nah, setelah kakeknya wafat, Rasulullah belajar berbisnis. Rasulullah juga belajar bayangkan usia 8 tahun belajar berbisnis, marketing. Keren kan? Keren nggak? Kemarin Ustaz Anu pernah lihat di sini adik-adik semua pernah belajar jualannya di sini ya. Itu harus diajarkan buat entrepreneur. Ya, bagus nih anak-anak harus ditanamkan entrepreneur, jiwa kewirausahaan dari sejak ini agar menumbuhkan jiwa kemandirian. Itu keren ya. Karena Rasulullah saja usia 9 tahun sampai remaja itu belajar berbisnis ternyata. Bersama pamannya itu adalah Abu Thalib. Rasulullah bisnisnya apa? Jualan kain. Tetapi catatannya Rasulullah itu jualan ke negeri Sam. Sam itu namanya kalau sekarangnya negara Eropa ya, negara Eropa. Belajar kain, tetapi yang kerennya adalah Rasulullah itu jualan jujur. Bu, contohnya begini, Bu, saya jual kain ini harganya 20.000. Silahkan Ibu mau memberikan keuntungan berapa kepada saya. Itu. Jadi dari tokonya 20.000 jadi jual 20.000 itu kan. Tapi Ibu mau memberikan keuntungan kepada saya untuk makan berapa? Jadi yang memberikan keuntungan adalah pelanggannya. Itulah Rasulullah, sangat jujur sekali. Kalau kita jualan dari tokonya kan 20.000 dijual 22.000 ya. Tapi itulah Rasulullah itu orangnya jujur. Ketika ada yang ngasih hadiah sangat jujur sekali. Alhamdulillah. Dan orang yang tahu terima kasih ketika mendapatkan hadiah, alhamdulillah ya. Ketika teman kita mendapatkan juara, hadiahnya besar, ya alhamdulillah. Jangan sampai wah yang besar aku mau kecil gitu kan, aku mau rebut aja hadiahnya gitu. Tidak, Rasulullah tidak seperti itu ya. Rasulullah orang yang paling baik cara berbicaranya, cara memperhatikan. Anak-anak halo. Rasulullah itu menjadi pendengar yang baik loh ketika kecilnya. Halo. Rasulullah itu ketika ada orang yang berbicara tidak ngobrol sendirian gitu ya. Nah itu. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang sangat baik, pembelajar yang baik, murid yang baik ya. Rasulullah itu
adalah orang yang paling jujur. Ada yang hafal 4 sifat Rasul. Pertama, sidik. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Fatona. Siapa yang hafal? Siapa? Ibu. Aduh, ibu kerudungnya kemana, Bu? Aduh. Satu lain saya takut, Bu, satu lain. Siapa nak? Anak-anaknya saja ya, Bu, ya. Ibunya sama suaminya aja. Boleh sini. Berdiri, nak. Ya. Jangan deket-deket Ustaz, nanti Ustaznya baper. Siap nih, silakan. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul ada 4. 1. Fatona. 2. Amanah. 3. Sidik. 4. Tabligh. Artinya ada yang tahu nggak artinya? Sidik artinya apa gitu? Ayo. Sidik artinya apa sidik? Fatona artinya cerdas. Ya, terus. Amanah artinya jujur, dapat dipercaya. Terus Sidik artinya jujur. Tabligh artinya menyampaikan. Fatona artinya? Cerdas. Nih kamu dapat hadiah. Tepuk tangan. Alhamdulillah, luar biasa ini. Anak-anak teras Nikolo ternyata cerdas-cerdas ya. Ibunya keren, ibunya. Nah, beri semangat untuk ibunya. Beri semangat untuk ibunya. Coba tepuk anak soleh-soleha. Wow, keren, masya Allah. Kita nyanyi lagi coba. Anak-anak Nabi 1, 2, 3. Anak-anak Nabi. Laki 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muttalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Tepuk tangan untuk kita. Keren ya ternyata. Kertas-kertas ya anak-anak. Kembali lagi bahwa Rasulullah ketika usia 8 sampai dengan remaja, beliau adalah menjadi seorang pembisnis. Di sini cita-citanya yang jadi pengusaha ada. Masya Allah. Pengusaha apa, Dek? Hah? Pengusaha apa? Weh, Masya Allah. Siapa namanya, siapa? Oh, Farah. Nih, Farah dapat hadiah. Mudah-mudahan nanti kuehnya Ustaz Anwar mencicipi. Tepuk tangan. Farah nanti mudah-mudahan jadi pengusaha. Siapa di sini yang cita-citanya masuk surga? Surga. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan masuk surga semuanya, amin. Amin. Ketemu di Talaga Al-Kausar. Cita-citanya siapa ingin meneladani akhlak Rasulullah? Ada? Semuanya. Oke, baik. Rasulullah ketika remaja pembisnis. Orangnya jujur ketika kita berbisnis, jujur gak? Jujur. Jadi harga 20.000 disampaikannya 20. Lalu bertanya, Ibu, Bapak mau ngasih saya keuntungan berapa? Ya kan? Paling jujur itu anaknya. Kalau kita jarang sekali, jarang yang jujur Bapak Ibu. Sehingga dalam perjanjian jual beli kita harus ada kesepakatan atau kwitansi kan? Itu langka. Ya, kata sahabat saya, di Jakarta ini banyak orang ahli apapun, banyak ahli atau insinyur yang orang yang cerdas, berdasi banyak.
tetapi hanya sedikit sekali orang yang jujur. Jadi zaman sekarang orang yang jujur itu sangat langka ya. Jadi harapannya adalah Said Anwar kepada anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini mudah-mudahan kalian menjadi anak yang sukses, amin amin ya. Baik, terus adakah teman-teman di sini yang tadi sudah bagus ya, ada yang MC, nanti mudah-mudahan jadi MC pembawa acara di Istana Negara gitu kan, amin. Tadi ada yang menyampaikan kisah kan, keren kan, terus ada yang menyampaikan apalagi tadi membacakan, itu minimal kalian itu berani ke depan, tidak geter. Dulu Ustaz Anwar sama ya, ketika ke depan gini pengen ngompol karena tegang, tetapi itulah anak-anak bahwa kalian harus berlatih dan bisa itu karena terbiasa ya. Kalau kalian diberikan kesempatan oleh Ibu Bunda Ica misalkan, tampil ke depan, tidak boleh berisik, insya Allah nanti kalian ke depannya akan orang menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tadi Fatona, Sidik, orang-orang yang jujur, tablik menyampaikan. Oke. Ya, siap semuanya, semangat, mas semangat. Sampai subuh ini, siap. Sampai semangatnya ini anak-anak banyak sekali. Ya. Dan anak-anak perlu diketahui bahwa Rasulullah ketika masa kecil dia adalah seorang pengembala. Keren kan? Anak-anak pengembala, bahagia mengembala itu. Bagaimana kita ini mengatur sebelum Rasulullah menjadi seorang rasul berdakwah kepada umatnya, Rasulullah SAW diberikan pelajaran atau kedua yaitu menjadi seorang pengembala. Dan ternyata setelah teliti banyak hikmah dari mengembala domba itu ya. Ternyata Rasulullah tidak kaget lagi ketika menghadapi kaum Quraisy, kaum kafirin. Ternyata kaum kafirin itu kata Rasulullah sama saja kayak domba yang aku gembala, dikasih ceramah, dikasih al-haq, dikasih tentang tausiah, ternyata dia hanya mendengarkan gitu kan. Iya, tapi dilaksanakan tidak ya. Ustaz Ahmad tanya lagi nih kepada anak-anak, cinta tidak dengan Rasulullah, cinta berapa persen cintanya? Kamu 3000%, Masya Allah. Kamu cintanya? Oke, kamu 5.000. Dari 5.000%. Nah, pertanyaannya, kita hari ini mengidolakan siapa, ada gak? Mama diidolakan, keren. Pak Anwar salut kepada anak-anak keras mikro. Kalau anak-anak yang di luar idolanya itu adalah artis-artis Korea, K-pop gitu kan, wah gitu. Wah, main terus Korea Wave ya, Korea Wave. Nah gitu ya, itu yang bahaya ya. Jadi kita lebih mengidolakan orang-orang kafir. Itu tidak boleh dalam Islam. Kita mengidolakan orang kafir, tetapi syaratnya dalam Islam kita tidak apa-apa bermuamalah atau berjual beli. Jangan sampai kita mengidolakan orang kafir dan Rasul kita sendiri dilupakan. Bahkan tidak tahu siapa kakeknya, itu yang lebih parah. Siapa neneknya, siapa pamannya, siapa anak-anaknya. Tadi luar biasa, tepuk tangan untuk anak-anak keras mikro yang sudah tahu anak-anak Nabi, ya, sudah tahu sifat-sifat Rasulullah, ya. Terus banyaklah tadi, ya, sudah menampilkan hafalannya, keren kan? Keren tidak? Jadi, wow, keren, masya Allah, itu hanya ada di anak-anak keras mikro. Mudah-mudahan Allah berikan kalian kecerdasan, ya, senantiasa Allah istiqomahkan dalam belajar ilmu Al-Quran. Insyaallah kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bu, halo Bu, mau gak Bu dapat hadiah gitu, mau gak dapat amal jariah yang terus mengalir kepada kita? Nah, ciptakan anak yang soleh Bu, ya. Anak yang soleh itu dilahirkan dari orang tuanya yang soleh juga. Jadi jangan mau anak yang soleh mau doang gitu kan, mau banget. Tetapi dalam realitasnya, contoh misalkan kita itu harus seiringan Bu, ya. Artinya ketika orang tua menyuruh, nah ayo kita sholat subuh, tetapi ketika subuh orang tuanya masih ngorok Bu, aduh bagaimana ini Bu. Jadi generasi soleh itu, generasi surga itu belum tercipta, ya.
Jadi maka dari ibu dan ayahnya harus segera evaluasi apakah anak kita ini sudah soleh, apakah masih salah, apakah ada yang salah dari kitanya. Maka dari itu harus ada di kantor saja ada evaluasi bulanan, evaluasi apa. Maka dari itu penting sekali dalam keluarga, dan nanti ke depan harus ada parenting mungkin ya di sini gitu kan, agar bagaimana mencetak generasi seperti generasi parenting nabawiyah, parenting yang ala Nabi dan pengasuhan ala, sehingga mudah-mudahan kelak dihasilkan generasi-generasi yang soleh dan soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sekarang nih yang terakhir, Ustaz itu kepada anak-anak semua ya, cintai Rasulullah, baca buku kisah-kisahnya ya. Terus kepada orang tua, kisah-kisah kalau di rumah tuh ada buku-buku tentang sejarah Rasulullah itu kan, boleh boleh sih ada kancil, tapi kancil itu suka licik ya. Nanti kalau didongengin yang licik-licik, mungkin anak-anak jadi licik ya. Terus kancil itu nakal. Ada lagi dongeng-dongeng yang nakal ada. Kalau anak-anak terus didongengin hal-hal yang tadi ya, seperti si kancil yang licik kepada petani, maka anak-anak akan jadi seperti itu. Jadi sebelum tidur anak-anak harus didongengin seperti kisah keberanian Bu, seperti Al-Fatih, terus Rasulullah bagaimana kecilnya, itu yang harus kita sampaikan terus. Jadi jangan sampai kita mendongengkan hal-hal yang kurang berguna. Jadi agar idolanya itu adalah Rasulullah, idolanya itu para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan banyak ulama yang hebat-hebat, ilmuwan-ilmuwan seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd, Al-Jabar. Nah, itu adalah ulama dan ilmuwan muslim. Ya, maka dari itu ya setidaknya tidak ada kata sebelum terlambat, mumpung kita masih sehat, masih ada kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki ya. Jangan pernah menyesal pada apa yang salah pada diri kita, tetapi perbaiki apa yang salah dan terus melangkah. Mungkin anak-anak hadiahnya ada berapa? Ada 3 lagi. Jadi Ustadz berikan kesempatan kepada anak-anak nih yang mau bertanya, 3 orang. Silahkan sebelumnya tutup gitu kan. Rapi mau bertanya. Jadi Ustadz berikan pertanyaan karena anak-anak itu suka kritis, critical thinking. Jadi kalau metodenya ceramah, jadi Ustadz ceramah doang gitu kan. Memberikan kesempatan anak-anak yang mau bertanya, silakan. Arafi, Raja, Afif, satu lagi perempuan dong. Ya perempuan bertanya. Aku ketiga. Ya. Mau bertanya atau mau mengambilkan sesuatu? Rafi, baru nama maju. Satu lagi perempuan, satu lagi. Bertanya. Atau satu orang lagi gini nih, atau memberikan ringkasan ya, ringkasan apa yang sudah disampaikan Ustadz pada sore ini. Ada? Tadi cerita apa aja? Oh ya, tadi Ustadz menyampaikan apa saja sih, yang keras ya sayang ya. Apalagi? Jangan dikitin om, kita nggak boleh dikitin. Kesakitan, masih kesakitan, luka-luka. Jangan weh. Gue juga terluka. Udah, gue terluka lah. Siapa namanya? Oh baru kan menyampaikan, saya dari Ustadz yang saya tangkap adalah tentang Nabi Muhammad, dari mulai keluarganya, lahirnya, sifat-sifatnya, dan lain-lain. Tepuk tangan dong buat Baruna, tepuk tangan. Nah, ini kamu tadi mendengarkan apa saja dari Ustadz ya? Rasulullah itu menjadi pendengar yang baik. Jadi kita belajar menjadi meneladani anak Rasulullah yang silakan. Tadi Ustaz menyampaikan apa saja? Mama Sino.
Kita harus doakan orang tua biar Nabi Muhammad SAW. Itu kata siapa namanya? Oh, kata Raffi Akbar. Jadi kita harus sayang sama orang tua. Siap katanya para sini saya sama orang tuanya siap. Yang tadi belum salim berangkatnya, ya belum salim berangkat, ya pulangnya cium tangan sama orang tua siap. Minta ampun sama orang tua kalau kalian punya salah. Minta maaf. Oke. Apa saya yang tadi sampaikan Ustaz? Mau nanya atau mau menyampaikan? Apa boleh kalau disuruh orang tua tartan? Kalau ini bagus sekali, tepuk tangan dong, pertanyaannya bagus sekali. Siapa saya tangannya? Afif, Bang Ustaz. Kalau disuruh sama orang tua, ntar dari main game lagi senang mama, ntar. Ya, itu dalam Al-Quran surat Al-Isra Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul ketika disuruh sama orang tua anak-anak, jangan kamu berkata ntar sama dengan ntar itu berkata itu tidak boleh. Ketika disuruh sama orang tua selagi itu kebaikan bukan kemusyrikan, itu harus segera dilaksanakan. Kalian juga dilahirkan sama orang tua, tidak nanti dulu lahirnya nanti depan juga kan. Ketika dilahirkan sama orang tua protes gitu, nanti aja lahirnya subuh itu kan gak mungkin kan. Maka dari itu orang tua itu akan senang dan bahagia kalau kalian nurut sama orang tua. Orang tua itu kasihnya sepanjang masa, kasih sayangnya terhingga. Lebih baik orang tua yang kelaparan daripada anak yang kelaparan. Ya, orang tua itu lebih mengutamakan anaknya. Jadi kamu harus sayang sama orang tua siap. Jadi kalau disuruh jangan ntar. Jadi gimana kesimpulannya, boleh atau tidak bilang ntar? Jadi kesimpulannya tidak boleh ya, bahwa disuruh sama orang tua ntar. Nanti itu tercatat semua malaikat, nanti bukan anak yang soleh. Baik, kalian berhak tepuk tangan dong untuk teman-teman kalian hadiah. Mau tahu kenapa? Pen buka kunci dan pendeta yuk. Mana? Pen buka. Oke. Baik anak-anak, alhamdulillah mungkin anak-anak sudah ingin siap-siap begitu, ingin menambahkan ilmu, dan harapannya pesan dari Ustaz, hormati orang tua kalian, ya, cintai Allah, cintai Nabi kalian, idolakan Rasul kalian, para sahabat, ya, jangan mengidolakan orang kafir, jangan idolakan orang kafir, ya. Ada yang mau baca selawat katanya, berdua boleh ke depan sini, tepuk tangan nih, mau baca selawat keren, mantap, sini berdua, selawat apa? Bertiga. Silakan, ini ada penampilan selawat katanya dari anak-anak. Dipilih dulu baru itu. Misi pulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wal afiyati abdani wa shifai
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak soleh dan solehah. Mudah-mudahan membaca salawat dan yakin salawat, mudah-mudahan kegiatan kita diberikan rahmat Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu yang dapat Ustaz Anwar sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu ini adalah calon bidadari surga. Amin. Ya, mudah-mudahan menjadikan istri solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita tentu juga ucapan alhamdulillah dan doa kita majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeruknya baca anak-anak apa? Demikianlah hadirin semua rangkaian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kita ikuti dan laksanakan dengan tertib. Semoga Allah sebagai penutup acara, marilah kita bersama-sama membacakan doa kepada Allah, memohon keberkahan, keselamatan dan kesehatan bagi kita semua yang akan dipimpin oleh Ustaz Anwar sampai SPD. Mohon tidak berisik dan berdoa ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasadi wa shihatan fil badani wa jidan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qalbal maut wa rahmatan dal badal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa nazzalna 'alaina hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqasu'ana wa qadarana faqsina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, yang Maha Pengampun dan Penyayang Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa ibu bapak kami, ya Allah, dosa guru kami, ya Allah, dan dosa para pejuang, para pahlawan, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan di ulang tahun kelas Iqra yang kedua ini, ya Allah, berikanlah manfaat, berikanlah keberkahan, ya Allah, kepada kelas Iqra, senantiasa mencetak anak-anak yang soleh dan soleh, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada guru, tenaga ustaz-ustazahnya, kepada para orang tua dan kepada para donatur. Mudah-mudahan Engkau masukkan mereka kepada jannahnya, ya Allah, kepada keridhaan Engkau, ya Allah, dan sehatkanlah selalu mereka, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, ya Allah. Maka ya Allah, lindungilah kami, ya Allah, dari segala mara bahaya dan tipu daya, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dan segera pulihkan bangsa kami, ya Allah, bangsa Indonesia dari wabah virus corona, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sehatkanlah anak-anak kelas Iqra, anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, ya Allah, anak-anak yang ahli Quran, ya Allah, telah menjadi mampu bisa menghafalkan Al-Quran, ya Allah, dan telah mampu memberikan, ya Allah, mahkota yang terbuat dari cahaya untuk orang tuanya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada orang tuanya untuk mendidik anak-anaknya,
menjadi anak-anak yang cerdas, soleh dan mampu berguna untuk agama, bangsa dan agama dan negaranya ya Allah. Kabulkanlah ya Allah permohonan kami ya Allah. Istajib doana ya Allah. Istajib doana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semangat. Pulang dari sini harus salim sama orang tuanya, sama ibu gurunya, dan ngajinya harus lebih rajin ya sayang ya. Siap? Makanya nanti yang pada budisman anak-anak gak ngaji lagi berarti Ustaz Akmal gagal ini. Gitu kan? Jadi harus lebih semangat. Iya. Ngajinya semangat, lebih sopan pada orang tua, ya, lebih patuh pada orang. Siap semuanya? Ya, itu disaksikan, dicatat dan malaikat. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, potong dulu ya. Boleh sama baik. Ya kita ucapkan alhamdulillah atas berkat karunia Allah telah terus berkembang. Mudah-mudahan santrinya tambah soleh dan solehah. Banyak diberikan rezeki dan keberkahan, tambah berkembang dan juga berkembang. Sehingga nanti kalian benar-benar berprestasi sebagai generasi Qur'ani. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat dan karunia. Untuk itu, sebagai tanda syukur kehadiran Allah SWT, Ibu dan Hajah Siti Aisyah, ya, sebagai yang kita doakan, memotong tumpeng dan diberikan kepada perintis teras yaitu Risma Nawati. Pada Ibu Nasib Aisyah. Ini anak-anak teras di pro ya. Nenek di nenek tim.
Waliddin. Mau cerita ya, kalian kalau mau tidur setelah baca doa, banyakin baca sholawat, ingatin supaya ibu bapak kalian bisa umroh atau pergi haji. Ya, terus ini udah terbukti. Nenek itu kalau tidur nih, cucu nenek minta diempok-empok katanya nih Allah. Bacain sholawat. 1 tahun kemudian alhamdulillah cuma punya duit 5 juta ini bisa pergi umroh. Alhamdulillah benar-benar subhanallah masya Allah benar-benar. Jadi adik-adik ya semua ya kalau mau sholat baca setelah baca doa tidur, baca rezeki wali-wali daya, kemudian baca sholawat atas Rasul ya. Niatkan supaya kalian bisa umroh, terutama orang tua kalian. Dengar kalian? Mana dengar nggak? Dengar ya. Nah, baca sholawat supaya ibunya pada bisa pergi haji, pada bisa pergi umrah ya. Nah, pintar semuanya ya. Nah, ini nenek berbagi pengalaman. Kan gitu juga Ustaz ya, benar ya? Ya, terima kasih. Banyak sholawat. Ya, banyak sholawat. Selamat, insya Allah selamat berkah. Benar.